Halo semua, kembali lagi di channel Voice On. Hari ini, siapkan mental kalian sekuat baja karena kita akan melakukan sesuatu yang sangat amat memuaskan. Kita bakal nguliti, membongkar, dan merosting habis-habisan sebuah mobil sedan yang katanya sih legendaris dan mewah. Tapi aslinya, ya ampun, mari kita bongkar seberapa parah mobil ini sebenarnya. Sambutlah target bulan-bulanan kita hari ini, Honda Accord generasi ke-8 dengan kode bodi CP2. Oke, mari kita langsung bedah omong kosongnya. Honda pada masa itu dengan sangat bangganya berkuar-kuar pakai tagline resmi Bigger, Better, Bolder untuk mobil ini. Kedengarannya luar biasa gagah dan mengintimidasi kan? Tapi mari kita terjemahkan trik marketing ini ke bahasa nyata di jalanan. Bigger itu pada dasarnya cuma berarti mobil ini makin bengkak dimensinya dan bobotnya jadi super berat. Terus bolder atau lebih berani? Oh, maksudnya mereka lebih berani menjiplak mentah-mentah desain mobil Eropa. Jujur saja, saat itu mereka panik karena para pejabat lebih suka pakai Toyota Camry yang elegan. Jadi Honda sepertinya memutuskan, ayo kita tiru saja mobil Jerman biar laku keras. Sekarang, mari kita bahas perbandingan kasta yang menunjukkan tingkat peletnya Honda. Kita punya varian VTL yang sok mewah dengan velg 17 inci dan lampu sein LED di spion. Ya, masih masuk akal lah. Tapi tunggu sampai kalian tahu kasta terendahnya, yaitu varian VT biasa. Ini adalah versi trondolan yang sungguh amat menyedihkan. Saking pelitnya Honda di varian ini, lampu sein spionnya dicabut dan dipindah ke fender samping persis seperti angkot zaman dulu. Belum lagi velgnya disunat jadi cuma 16 inci. Beli sedan eksekutif kok fiturnya dipretelin sampai sebegitunya, pelit banget bos. Bicara soal desain, mari kita kuliti lebih dalam krisis identitas parah yang dialami mobil ini. Coba diperhatikan moncong depan dan pantat belakangnya. Ini sih jelas-jelas hasil fotokopi dari BMW seri 5 dan seri 7. Tarikan garis bempernya, bentuk karismanya, sangat amat mirip BMW. Lalu kalau kita beralih melihat dari sisi samping, wah, guratan garis bodinya tiba-tiba berubah meniru Mercedes-Benz CLS. Jadi, Honda Accord CP2 ini sebenarnya mobil apa? Gado-gado Jerman, rakitan Jepang. Memang sih kelihatan bagus di mata orang awam, tapi ya jelas bagus dong, namanya juga nyontek abis-abisan gaya Eropa. Begitu masuk ke dalam kabin, kita langsung ditampar dengan realita pahit. Interior mewah tapi pelit, katanya sedan kelas atas, tapi speedometernya masih analog murni yang super membosankan. Lalu ada layar LCD di tengah dashboard yang ukurannya lumayan besar. Wah, kelihatannya canggih nih. Bohong besar, LCD itu fungsinya nol besar, cuma buat nunjukin suhu udara luar. Buat apa coba kita butuh layar sebesar itu cuma buat tahu di luar lagi panas atau dingin? Dan yang paling bikin emosi, head unitnya maksa kita pakai CD changer dari zaman batu. Bayangkan, tahun 2008 sudah era digital, tapi mobil ini masih main kepingan CD. Inovasi yang sangat tertinggal dan parah banget. Nah, yang paling menarik dari bagian ini adalah sistem pencahayaan kabinnya. Kalian beli sedan eksekutif mahal, pasti berharap dapat sentuhan yang elegan kan? Tapi coba rasakan lampu kabinnya. Model tombolnya harus ditekan, dan rasanya itu murah banget. Persis kayak kalian mencet tombol stick Nintendo jadul. Bunyinya cetek-cetek, suara plastiknya dan sensasi menekannya itu bener-bener langsung menghancurkan aura premium yang susah payah dibangun dari luar. Berasa lagi main game Mario Bros, bukan lagi duduk di kursi empuk mobil pejabat penting. Dan penderitaan si kasta bawah belum selesai, apalagi di urusan kursi. Mari kita bandingkan lagi kastanya. Kalau kalian sultan dan beli versi V6 yang 3500 cc, ya oke lah kalian dapat balutan kulit full black yang sangat gagah. Kalau beli VTL, lumayan banget masih dapat kulit warna beige. Tapi kalau kalian apes dan cuma mampu beli varian VTI trondolan, kalian cuma dapat jok berbahan fabrik alias kain biasa. Sudah joknya dari kain, kalian juga nggak dikasih krei atau tirai penahan panas di kaca belakang. Duduk di belakang serasa lagi dipanggang kepanasan di dalam angkutan umum tanpa AC di siang bolong. Nah, ini dia inovasi paling nyeleneh, ajaib, dan nggak masuk akal dari CB2. Accord generasi sebelumnya kan nggak punya double blower. Jadi di sini mereka sok-sokan menambahkan fitur tersebut. Tapi bukannya diletakkan di plafon atas biar angin dinginnya merata seperti mobil normal pada umumnya, blowernya malah ditaruh di bawah, tepat di tengah konsol depan menghadap ke belakang. Efeknya apa? Kalau kalian duduk di tengah bangku belakang, bukannya kepala atau badan yang jadi sejuk, tapi angin AC-nya bakal menyembur dengan brutal dan langsung membekukan area selangkangan kalian. Astaga, siapa sih insinyur yang mendesain pendingin selangkangan ini? Sangat absurd dan bikin masuk angin.
Sebentar, kita cooling down sebentar. Halo lagi teman-teman penonton setia channel ini yang luar biasa tangguh. Kesabaran adalah kunci dalam hidup ini. Sama seperti kalian harus ekstra sabar menghadapi segudang kekurangan mobil bongsor ini, saya minta kalian juga bersabar dan jangan kemana-mana. Jangan ada yang berani klik keluar dari ulasan ini ya. Tetap pantangin terus dan tonton sampai detik terakhir karena roastingan kita ke si akord Eropa palsu ini masih sangat panjang dan saya jamin bakal makin seru. Mari kita beralih ke bagian pantat mobil, urusan bagasi. Secara teori, bagasi Accord ini panjangnya luar biasa. Kalian mau masukin dua tubuh manusia dewasa memanjang ke dalam sana, pasti muat. Tapi masalah terbesarnya adalah bagasi ini sungguh menggelikan karena sangat-sangat dangkal. Coba saja kalian bawa dua koper besar untuk liburan keluarga lalu tumpuk ke atas, saya jamin nggak akan bisa ditutup karena pasti mentok. Dan lucunya lagi nih, nggak ada tombol pembuka bagasi di bagian luar. Kalau mau buka dari luar ya harus colok kunci secara manual. Bikin repot luar biasa untuk sebuah mobil yang ngakunya mewah. Sekarang kita buka kap mesinnya. Mesin yang dipakai adalah K24 Z2 atau Z3. Kapasitasnya 2400 cc dengan tenaga 178 horsepower dan torsi 222 Nm. Di atas kertas katanya sih ini mesin yang high res alias kenceng. Tapi fakta di jalanan, bodi mobil CP2 ini ukurannya raksasa dan beratnya minta ampun. Akibatnya, saat kalian injak gas di putaran bawah, mobil ini terasa luar biasa lemot dan sangat kurang tenaga. Tarikannya berat banget, persis kayak disuruh naik gerobak pasir penuh batu. Jadi, poin krusialnya ada di angka keramat 3.500 ini. Karena di putaran bawah mobilnya sangat lemot. Kalian harus menahan derita dan bersabar menginjak gas dalam-dalam sampai jarum RPM menyentuh angka 3.500. Barulah di titik suci itulah, sistem VTEC khas Honda akhirnya terbangun dari tidur siangnya. Dan kick in, memberikan kalian tenaga yang sebenarnya. Sebelum mencapai 3.500 RPM, silakan nikmati saja akselerasi super santai ala keong emas. Dan tolong aminkan komedi yang satu ini. Honda memberikan transmisi otomatis 5 percepatan, tapi mereka memaksa memasang fitur pedal shift di balik setir. Ini sungguh lawakan kelas atas. Saya tanya deh, siapa coba yang mau pakai sedan eksekutif segede kapal feri dengan transmisi matic jadul ini untuk balapan liar? Sampai harus oper gigi secara manual di jalan tol? Nggak ada yang mau. Fitur ini cuma pajangan mubazir, ibaratnya kalian ngasih sepatu lari sprint berduri ke seekor gajah sirkus yang badannya gemuk. Ini nih bagian yang bakal bikin fans garis keras Honda menangis guling-guling. Karakter murni Hondanya benar-benar hilang. Untuk ukuran sedan full size yang mengklaim dirinya super mewah, bantingannya terasa sangat keras dan menyiksa punggung. Lalu kemana perginya pengendalian tajam dan fun to drive yang selalu dibanggakan Honda itu? Menguap begitu saja. Handlingnya jadi malas-malasan, limbung, dan malah terasa persis seperti rival abadinya, Toyota Camry. Ditambah lagi respon remnya payah. Kalau dibanding gigitan rem mobil-mobil Nissan di kelasnya, rem Accord ini terasa kurang pakam. Benar-benar mengecewakan dari segala sisi. Masih mau nekat beli? Perhatikan 3 kotokan abadi alias penyakit khas yang sering banget dialami mobil ini. Pertama, siap-siap otot tangan kalian jadi kekar berotot karena setirnya terasa sangat berat untuk ukuran standar sedan modern. Kedua, radius putarnya sebesar lapangan bola. Kalau kalian mau putar balik di jalanan sempit, siap-siap maju mundur berulang kali bikin macet jalanan dan dikelaksonin orang sekampung. Dan yang ketiga, ini tradisi Honda tua banget, selang power steeringnya sangat rapuh dan dijamin pasti bocor atau merembes oli. Siapkan dana darurat ke bengkel dari sekarang deh. Inilah angka horor yang akan terus meneror isi dompet kalian setiap hari. 1:7. Di jalanan dalam kota yang padat merayap, monster rakus ini hanya sanggup berjalan 7 atau maksimal 8 km untuk setiap 1 liter bahan bakar. Sangat amat boros. Dan ingat baik-baik, kalian tidak bisa sembarangan memberinya bensin subsidi yang murah. Si rakus ini wajib dan menuntut keras untuk ditenggak dengan bahan bakar sekelas Pertamax yang harganya makin mahal. Dompet kalian dijamin langsung menangis darah setiap mampir ke pom bensin. Dan ini benar-benar menggambarkan dengan jelas betapa payah dan menyedihkannya sistem insulasi atau peredaman kabin mobil ini. Accord adalah kasta sedan termewah di jajaran Honda saat itu kan? Tapi ketika dipakai jalan, kalian bisa mendengar dengan sangat jelas setiap suara knalpot motor berisik yang lewat persis di sebelah pintu kalian. Belum lagi suara gesekan aspal yang berisik, bocor langsung menembus ke dalam kabin. Kekedapan suara seperti ini sungguh memalukan untuk sebuah mobil yang ngakunya mobil pejabat eksekutif. Nah, setelah semua siksaan, kekurangan, dan cacian tadi,
Bagaimana nasib harganya sekarang? Saat ini harga bekas kapal pesiar yang plagiat ini anjlok bebas dan berada di kisaran 130 juta hingga 180 juta rupiah saja, tentu tergantung varian dan kondisi mesinnya. Oh ya, jangan lupakan juga pajak tahunannya yang masih lumayan menggigit di angka sekitar 4 jutaan. Fakta ini membawa kita ke satu pertanyaan penting untuk menyimpulkan semua hal yang sudah kita bahas panjang lebar hari ini. Dengan bodi bengkak, tarikan lemot, bensin boros minta ampun, dan fitur-fitur ajaib seperti pendingin selangkangan tadi, apakah mobil ini masih layak dibeli? Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Nah, sekarang ini saatnya kalian yang bersuara. Coba jawab pertanyaan saya. Dengan harga 130 jutaan, kalian berani nggak ambil resiko memelihara mobil Eropa palsu ini di garasi rumah kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah. Dan pastikan kalian menekan tombol jempol ke atas dengan keras, serta tekan tombol subscribe sekarang juga, sehingga membuat saya bahagia. Sampai jumpa di ulasan penuh amarah selanjutnya.